Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di channel Nuka Istiani. Dan pada video kali ini kita sudah masuk ke bab yang ke-6, yaitu Linux Installation. Dan ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, jadi apa saja sih yang akan dibahas pada bab 6 ini? Jadi pada bab Linux Installation ini yang akan dibahas antara lain download dan install VirtualBox, install Debian, dan yang terakhir install Ubuntu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu download dan install VirtualBox. Jadi apa sih VirtualBox itu? Jadi VirtualBox itu adalah suatu platform yang digunakan untuk membuat virtual mesin nih. Dan virtual mesin itu apa sih? Jadi virtual mesin itu suatu mesin virtual. Jadi kita bisa membuat komputer dalam komputer. Nah, kalian bingung nggak? Misal gini nih teman-teman. Ini kan kita menggunakan komputer nih. Dan nanti di dalam komputer itu terdapat komputer lagi nih. Dan untuk mendownload VirtualBox ini, kita bisa langsung ke Chrome. Lalu ketik virtualbox.org. Enter. Nah, di sini kita diharuskan untuk memilih sistem operasi kita. Ini saya pilih Windows. Dan ini akan langsung otomatis mendownload karena saya sudah punya sebelumnya, jadi di sini saya tidak akan mendownloadnya lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu install Debian. Jadi di bab 6 ini kita akan menginstal Debian dan Ubuntu nih, karena kedua ini memiliki konfigurasi yang berbeda nih. Nah, sebelum kalian menginstal Debian, kalian harus dulu nih mendownload file ISO di Chrome. Langsung saja kita ke Chrome. Terus ketik download Debian server. Nah, di sini kalian bisa scroll dan pilih Debian ini. Dan ini bisa langsung kita klik download. Maka otomatis akan download. Nah, karena di sini saya sudah mendownload sebelumnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Oke, kalau sudah kita ke VirtualBox, lalu kita ke Tools dan buat New. Dan ini kita memberi nama Debian Server. Kemudian ini kita akan menaruh file. Nah, saya pilih di disk D. Terus bab 6. Terus ini tipenya pilih yang Linux dan versinya Debian 64 bit. Kalau sudah, next. Dan ini kita memberi memori. Saya akan memberi di 2 GB. Next. Kemudian ini juga create. Next. Oke, ini bisa create. Nah, oke, ini bisa langsung kita running, teman-teman. Nah, di sini kita diharuskan untuk menaruh file ISO. Kita bisa klik ini, terus pilih add.
Kemudian kita pilih ini Debian yang sudah kita tadi download di Google Chrome. Open, lalu choose start. Di sini terdapat graphical dan install nih. Untuk kali ini kita akan menggunakan yang graphical dan di sini juga terdapat yang install teman-teman. Tetapi kalau yang install itu berbasis CLI atau berbasis teks nih. Dan untuk memudahkan kita akan menggunakan graphical install saja. Kita enter. Kemudian di sini kita diharuskan memilih bahasa dan kita pilih bahasa Indonesia saja supaya memudahkan. Lalu continue. Indonesia. Terus pilih keyboard yang Inggris Amerika. Lanjutkan. Kemudian ini untuk nama hostnya saya akan tetap Debian. Lalu lanjutkan. Kemudian ini nama domain ke Istiani. Jadi nanti kita akan memasukkan dua sandi, yaitu sandi untuk login ke server kita dan sandi untuk root. Dan root itu bagian paling atas dari server kita ya teman-teman. Nah, kalau praktek di lapangan nih, sandi untuk root ini harus yang rumit ya teman-teman. Karena kalau sandinya mudah, itu bisa ditebak sama orang yang nggak bertanggung jawab nih. Maka itu bakal bahaya banget. Jadi di sini saya akan memasukkan sandinya. Terus ini konfigurasi lagi. Oke, kalau sudah ini lanjutkan. Terus ini nama lengkap saya. Terus ini nama untuk akunnya. Lanjut. Nah, di sini terdapat sandi yang kedua, yaitu sandi untuk login ke server kita. Oke, lanjutkan. Oke, di sini kita pilih WIB ya teman-teman. Terus kita akan menggunakan seluruh hard disk. Lanjutkan. Terus ini kita menggunakan satu partisi saja karena untuk pemula, jadi satu partisi saja. Lanjutkan. Oke, ini lanjutkan. Terus ini kita akan mempartisi pada hard disk. Terus ini kita tidak supaya mempercepat. Terus ini juga tidak. Ini kita tidak. Oke, di sini karena kita masih belajar atau awalan, maka di sini kita akan mencentang yang bagian Debian desktop dan perkakas sistem standar saja. Dan ini si nom tidak perlu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan.
Oke, ini kita ya lanjut. Terus piranti di hard disk yang utama atau yang di bawah ini ya teman-teman. Lanjut. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita lanjutkan. Tunggu ini. Oke, ini kita langsung masuk dan masukkan sandi yang kedua tadi. Nah, sudah selesai nih. Dan kira-kira beginilah tampilan dari graphical atau GUI yang tadi sudah kita pilih. Oke, ini langsung selanjutnya. Terus ini juga selanjutnya. Oke, ini mulai memakai Debian CNU atau Linux. Kira-kira seperti inilah tampilannya teman-teman. Jadi sama seperti desktop pada laptop atau komputer pada umumnya nih. Ini kalian bisa lihat. Ini contohnya seperti ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu install Ubuntu. Langsung saja kita ke Chrome untuk mendownload file ISO-nya. Di sini kalian bisa ketik Ubuntu release. Nih. Ini kita klik yang keluaran terbaru, yaitu 24.04.1. Klik. Dan kita akan menggunakan yang server, jadi ini kita install yang ini AMD 64. Oke, maka akan langsung otomatis ke download. Karena saya sudah mendownload sebelumnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Oke, kalau sudah, kita akan langsung membuat VM-nya nih. Dengan cara ke tools, lalu pilih new, terus ini memberi nama Ubuntu server. Terus ini kita akan menaruh file. Di sini disk. Terus ini pilih tipenya Linux, terus versinya Ubuntu 64 bit. Next. Terus saya akan membuat memorinya 2 GB. Next. Terus create. Ini juga next. Next. Terus ini bisa langsung di create. Nah, oke, langsung kita bisa di-running. Nah, di sini kita belum memasukkan file ISO nih. Maka dari itu kita akan memasukkannya. Add dan pilih file ISO yang sudah tadi kita download di Google Chrome. Oke, kita pilih ini.
terus open, terus bisa langsung di close, start. Ini kita pilih bahasa yang Inggris, terus enter, terus continue without updating. Sebentar, kita lihat terlebih dahulu. Ini juga done. Ini proxy address kita kosongkan saja. Done. Terus ini done. Terus pilih continue. Ini kita done, terus continue. Nah, kemudian kita diharuskan mengisi nama atau identitas nih. Terus nama server, terus username, terus masukkan password. Ini biar mempermudah kalian bisa mengisi password yang mudah saja supaya bisa diingat. Terus ini done kalau sudah. Terus ini juga done. Terus ini di done. Lanjut, ini kita done. Nah, ini sedang proses tunggunya ya teman-teman, dan ini merupakan proses yang paling lama, jadi bisa kalian tinggal. Dan bila kalian ingin melihat prosesnya, ini bisa view full log. Bentar. Terus jika kalau mau keluar juga di close. Bentar. Oke, kita nanti akan saya cut. Oke, ini proses bootingnya sudah selesai. Lanjut, kita reboot now. Oke, di sini saya akan coba login menggunakan username dan password yang sudah tadi kita isi. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, cukup di sini saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.